Halo teman-teman Cuan Troopers, perkenalkan saya Wilson Stompo, Technical Analyst dari Sukor Sekuritas. Selamat datang dalam acara ESTO. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas apa itu Technical Analysis. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lihat. Wow. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa saja jenis analisa teknikal? Ini menarik teman-teman ya. Jadi karena apa? Karena technical analysis itu adalah ilmu yang luas teman-teman. Untuk kita memahami technical analysis, kita harus tahu dulu nih teman-teman, ada 3 jenis chart. Yang pertama ada garis ya, chart garis itu adalah line chart di mana teman-teman bisa mendapatkan harga closing dari setiap hari. Contohnya time frame-nya harian, maka kita bisa melihat pergerakan harga secara harian teman-teman. Yang kedua ada dari bar chart. Nah, di bar chart kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi informasi teman-teman. Itu dari harga pembukaan, dari harga yang tertinggi pada hari itu, harga terendah, dan juga harga penutupan. Jadi dibandingkan dengan line, harga dari bar chart ini lebih banyak memberikan kita informasi untuk analisa lebih bagus. Sementara yang ketiga, kita ada lagi yang namanya candlestick chart teman-teman. Candlestick chart ini adalah yang paling terkenal dan paling populer. Kenapa? Karena lebih mudah dimengerti dan juga lebih mudah dibaca teman-teman dibandingkan dengan bar chart. Bar chart tidak memiliki body, sementara kalau candlestick memiliki body di mana kita bisa menganalisa chart dengan lebih mudah karena chart dari candlestick pattern-nya bisa kita lihat. Sebagai contoh, ada candle engulfing, ada candle doji, ada candle yang kita sebut dengan namanya harami, morning star, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi ini akan mempermudah untuk para technical analis dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya teman-teman, kita harus tahu apa itu trend. Nah, di dalam market kita ada mengenal 3 trend. Yang pertama ada uptrend. Apa itu uptrend? Uptrend ini adalah kecenderungan dari suatu saham untuk membentuk new high. Jadi kita lihat itu harga sahamnya terus naik teman-teman. Harga sahamnya terus naik, itu kita bisa lihat dari ada higher high, higher low, higher high, higher low. Di mana higher high-nya lebih tinggi dibandingkan higher low-nya teman-teman. Jadi secara signifikan, secara menyeluruh, harga sahamnya naik seperti itu. Nah, yang kedua ada sideways. Sideways ini adalah ketika saham bergerak di rentang harga tertentu, jadi nggak kemana-mana nih teman-teman. Jadi ada daerah atasnya, kita sebut dengan nama resisten, bawah support. Jadi dia bolak-balik naik turun gitu dalam batas waktu, dalam rentang harga dari support dan resistensinya. Yang ketiga ada downtrend. Downtrend kebalikan dari uptrend, di mana harga saham membentuk lower high dan juga lower low yang semakin hari semakin turun harga sahamnya. Jadi ketika dia turun, semakin kencang turunnya, lebih panjang dibandingkan naiknya. Jadi turun, naik, turun lagi, naik, turun lagi, seperti teman-teman. Jadi penting banget bagi kita untuk mengenal tren agar teman-teman bisa lebih gampang tradingnya dan juga bisa menyesuaikan dengan strategi yang tepat dalam setiap kondisi tren. Paling gampang teman-teman kita trading di saham-saham yang uptrend, karena saham-saham uptrend kecenderungannya itu lebih gampang bagi kita untuk menghasilkan profit. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari technical analysis. So basically, secara garis besar ada 2 jenis technical analysis. Yang pertama technical analysis klasik, yang kedua technical analysis modern. Apakah perbedaan dari keduanya, teman-teman? Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama technical analysis klasik. Technical analysis klasik tidak menggunakan indikator, teman-teman. Gampangnya tidak menggunakan indikator sebagai untuk pengambilan keputusan. Jadi apa yang digunakan? Yang digunakan adalah garis-garis support resisten. Itu yang pertama. Yang kedua ada chart pattern. Chart pattern ini ada 2 ya teman-teman, ada continuations dan juga ada reversal. Yang ketiga bisa menggunakan candlestick analysis. Nah, jadi kalau kita lihat tadi kita udah bahas bahwa candlestick ini jika kita lihat ada jenis-jenisnya teman-teman. Ada yang bullish dan juga ada yang netral dan juga ada yang bearish. Sebagai contoh candle bullish itu ada candle bullish engulfing atau juga dari candle morning star seperti itu. Sementara itu, kalau kita lihat dari technical analysis yang modern, technical analysis modern menggunakan indikator sebagai bahan pengambilan keputusan. Nah, jadi secara garis besar ada 2 jenis indikator, teman-teman. Yang pertama adalah trend following. Nah, jadi ini adalah indikator yang mengikuti pergerakan harga. Itu contohnya adalah moving average. Yang paling gampang, paling terkenal itu moving average. Atau juga yang kedua ada parabolic SAR, teman-teman. Yang kedua ada momentum oscillator. Ini adalah untuk menentukan apakah suatu saham sudah overbought atau jenuh beli maksudnya. Yang kedua ada oversold. Itu adalah jenuh
jual, seperti itu. Nah, ketika dia oversold atau jenuh jual, maka itulah kesempatan bagi kita untuk membeli saham tersebut, karena dianggap secara teknikal sudah murah menggunakan analisa teknikal modern. Jadi yang mana lebih bagus antara keduanya? Apakah kita harus memilih technical analysis yang klasik atau yang modern? Itu semuanya, keduanya tergantung dari personality teman-teman masing-masing. Keduanya sama-sama bagus, teman-teman ya. Jadi kalau bisa dilihat dari technical analysis yang klasik, keunggulannya adalah kita bisa mendapatkan harga yang murah. Gitu. Kenapa harga yang murah? Ketika indikator belum confirm, kita sudah bisa masuk dulu gitu ke sahamnya menggunakan sebagai contoh support dan resistance. Seperti ketika menggunakan support dan ketika harga sudah di major support, maka teman-teman bisa mengambil keputusan untuk beli sebagai contohnya dengan strategi buy on weakness. Atau ketika suatu saham sedang berada di uptrend channelnya, teman-teman bisa beli ketika berada di dana yang supportnya. Seperti itu. Sementara kalau yang kedua dari technical analysis yang modern. Nah, technical analysis modern ini mudahnya adalah teman-teman nggak perlu capek-capek lagi untuk menggambar, teman-teman. Kalau di technical analysis yang klasik, kita harus menggambar, kita harus hafal pergerakan dari chart pattern dan juga harus tahu support resisten, dan juga kita harus melihatin candlestick seperti itu. Tapi kalau di dalam technical analysis yang modern, kita tinggal tunggu indikatornya memberikan kita peluang untuk beli. Sebagai contoh, kita menggunakan moving average. Di moving average, teman-teman bisa menggunakan 3 strategi. Yang pertama, ketika breakout, ketika dari sahamnya, harga sahamnya sudah menembus dari moving average, maka teman-teman bisa mengambil beli. Yang kedua, dari pullback. Ketika sahamnya sudah menembus atau breakout dari moving average-nya, dan ketika dia pullback ke bawah, teman-teman bisa beli. Atau yang ketiga, ini yang paling sering juga digunakan adalah ketika golden cross. Ketika EMA yang kecil memotong EMA yang besar, teman-teman, itu kita bisa mengambil keputusan untuk membeli suatu saham. Begitu juga ketika kita mau menjual suatu saham, kita bisa memanfaatkan stochastic oscillator. Ketika dia udah overbought, maka kita bisa mempertimbangkan untuk menjual sahamnya terlebih dahulu.